Hai Vokanesia, ketemu lagi dengan Vika di Obsesi, obrolan seputar vokasi. Seluk-beluk seputar dunia vokasi akan kita bahas di sini. Dan seperti biasa di Obsesi selalu ada narasumber yang sudah hadir di sini. Kali ini kita sudah mengundang narasumber kita di kesempatan hari ini, ya. Dan untuk narasumber yang sudah hadir kali ini, yang pertama beliau ini sebenarnya kita udah lama banget ini janji sama beliau, teman emang saking sibuknya gitu. Jadi baru sekarang kesampaian ya. Oke, ini dia, kita langsung saja sambut bersama Kepala BBPPMPV Seni dan Budaya, Ibu Dr. Darsajila MPD. Selamat datang di Obsesi, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana dengan kabar Vokanesia hari ini? Mudah-mudahan semua baik ya. Oke. Baik, Ibu, ini di tengah kesibukan Ibu luar biasa ini ya. Dari awal kita menjadwalkan untuk Ibu di Obsesi kali ini, tapi di Februari baru bisa ya, Bu ya. Iya, oke. Tapi terima kasih sebelumnya Ibu, kita sampaikan kepada Ibu sudah menyempatkan untuk hadir di sini, sudah berkenan untuk hadir di sini di Obsesi kita. Dan Vokanesia, untuk yang kedua, narasumber kita adalah beliau Kepala Bagian Tata Usaha BBPPMPV Seni dan Budaya. Mari kita sambut bersama Bapak Wanto, ST Master of Engineering. Halo Bapak, apa kabar Pak Wanto? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Iya. Oke, terima kasih ini Ibu Sarjila, Pak Wanto sudah berkenan hadir di sini. Dan Vokanesia di awal 2025 kali ini Obsesi akan tetap selalu hadir untuk Anda. Dan untuk kali ini karena awal tahun, kita langsung saja ya ke narasumber kita yang pertama, Ibu Sarjila ya. Oke. Ini saya manggilnya Ibu Jili gitu ya, Bu ya. Boleh. Baik, lebih ini. Ibu Jili, ini di awal tahun 2025 ini, Bu. Nah, pada transisi pemerintahan saat ini, apakah tugas fungsi dari BBPPMPV Seni dan Budaya tetap sama ataukah berubah? Oke. Terima kasih Mbak Vika. Ya. Ini setelah pelantikan presiden, kemudian juga bertugasnya Bapak Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita yang ada di BBPPMPV Seni dan Budaya, kiranya kita tidak berubah untuk tugas dan fungsi. Oke, gitu. Tetap sama ya. Ya, sampai saat ini kita masih melaksanakan dengan TUSI yang lama, yakni kita melaksanakan penjaminan mutu pendidikan ya, bidang seni dan budaya ya, gitu. Oke, seperti itu ya. Terus untuk program-programnya sendiri, Bu, di BBPPMPV Seni dan Budaya di tahun 2025 ini apa? Iya, untuk program yang tahun 2025 ini sebetulnya kita tidak ada perubahan untuk program ya. Sebenarnya yang tercover dengan pembelajaran berbasis industri, kemudian dengan kemitraan, ya, kemudian ada upskilling, reskilling untuk guru SMK, kemudian juga melaksanakan penjaminan mutu, ya. Selain itu juga ada kegiatan rutin kebalean ya. Ini nanti Pak Kabak yang beliau paham ya. Jadi sepertinya kalau secara program ini sebetulnya kita nggak berubah ya. Dan tahun ini ya mungkin ada beberapa istilahnya pengurangan ya, sasaran mungkin kita penyesuaian dengan kebijakan baru. Iya, tapi mungkin ada nggak sih program prioritas gitu, Bu? Ya, tetap dengan program prioritasnya kita adalah upskilling reskilling ya. Di situ. Untuk guru SMK yang ini menjadi core bisnisnya balai. Bidang seni dan budaya kita tetap untuk guru-guru SMK, bidang seni dan budaya. Kemudian program prioritas kita juga terkait dengan kurikulum dan penjaminan mutu pendidikan. Oke, baik. Itu tadi tentang program-program 2025 untuk lembaga ya, Bu ya. Nah, kali ini saya ke Pak Wanto nih. Untuk program-program 2025 untuk prioritas di bagian tata usaha ini pada tahun 2025 ini seperti apa, Pak Wanto?
Ya, jadi untuk program prioritas di bagian tata usaha di tahun 2025 ini Ya. Kita fokus pada bagaimana melayani secara optimal baik internal maupun eksternal. Jadi sesuai dengan tugas fungsi lembaga Betul, gitu ya. untuk internal bagaimana dari penggajian, tunjangan kinerja, pengembangan SDM, kemudian pemeliharaan meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas kita tetap mengoptimalkan agar agar layanan eksternalnya juga bagus. Bagaimana kita layanan prima yang kita kehendaki bisa terus kita optimalkan untuk diterapkan. Oke, baik. Dan ini Ibu, kita kembali ke Ibu Jili terkait dengan terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 ini tentang efisiensi Bu yang lagi di mana-mana lagi marak ini ya. Ini bagaimana BPPP MPV Seni dan Budaya dalam mengimplementasikannya? Oke. Ya, kita sebagai UPT ya, unit pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang kebetulan kita berada di daerah ya, biasanya tidak di Jakarta. Tentu kita melaksanakan ya kebijakan ini dalam tataran implementatif sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri tentang penggunaan anggaran dengan Dirjen Pendidikan Vokasi, Pak Dirjen, Pak Ses dan para direktur yang bagaimana alokasi anggaran kita yang kita terima ya itulah yang kita laksanakan. Artinya bahwa untuk anggaran yang terkait dengan program, kemudian gaji ya sesuai dengan pagu anggaran yang ada kita laksanakan dengan sebaik-baiknya begitu. Oh gitu. Tapi untuk dengan anggaran yang sudah ada itu untuk program-programnya sendiri yang ada di lembaga apakah berubah dengan untuk menyesuaikan program itu ataukah tetap sama Bu? Iya, tentu saja dengan kata efisiensi ya. Dengan kata efisiensi ini tentu ada perubahan sasaran gitu ya. Tetapi secara substansi untuk upskilling reskilling tetap kita peningkatan kompetensi guru kejuruan bidang seni dan budaya. Kita tetap dengan platformnya kita pelaksanaan kediklatannya tetap gitu. Ada ya. Kemudian untuk kemitraan, kita menjalin kemitraan, kemudian juga penjaminan mutu gitu ya. Mungkin berubahnya pada di sasaran ya. Oh, di sasarannya. Sasaran ya. Karena tapi untuk secara ketusian semua sama. Nah, itulah yang menuntut kita sebetulnya bagaimana nanti kita di metode dan strategi itu yang kita rubah. Itu berubahnya di situ. Kalau nanti rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan seluruh Indonesia. Kalau dulu kita mengundang ke Jogja misalnya, ini mengundangnya tetap ya, kita mengundang dari Jogja, tetapi kita secara daring seperti itu. Jadi strategi-strateginya aja yang kita rubah. Dengan strategi baru gitu ya. Yang penting semua tetap bisa dilaksanakan seperti itu ya Bu ya. Kita laksanakan. Oke, baik. Ini kalau dengan Pak Wanto ini yang terkait dengan terbitnya Inpres juga ini Pak nomor 1 tahun 2025. Nah ini untuk bagian TU sendiri bagaimana ini mengimplementasikannya? Ya baik, jadi secara keseluruhan bahwa pos anggaran itu di layanan dukungan manajemen meskipun terbatas tapi tidak banyak berubah. Artinya pemenuhan gaji, pemenuhan tunjangan, kemudian untuk PPNPN yang masih belum diangkat sebagai P3K, kemudian untuk jasa kebersihan, jasa satpam itu masih posnya diamankan. Namun demikian untuk pemeliharaan memang menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu kita coba meng-create sebuah usaha ikhtiar untuk lebih efisien. Misalnya pengeluaran listrik kita cukup banyak 35 juta per bulan itu rata-rata, sehingga ada upaya-upaya untuk mengurangi penggunaan daya. Tidak hanya listrik tapi air juga, kemudian internet, kemudian juga kita harus mulai memperbesar harapan kita agar paperless juga diterapkan dengan semaksimal mungkin, karena juga itu cukup membantu untuk efisiensi. Secara memang tidak banyak berubah, namun demikian harus dikawal betul bagaimana jumlah sumber daya yang tidak begitu besar itu bisa memenuhi semua kebutuhan selama 2025 ini. Oke, seperti itu. Nah, ini masih di Pak Wanto dan keterkaitannya dengan untuk program kita kan dari
dulu kan sudah WPK ya Ibu ya. Nah ini kita tentunya juga ingin ya untuk meraih ke jenjang berikutnya yaitu ke WBBM. Nah dari lembaga sendiri untuk apa upaya-upaya yang dilakukan untuk meraih WBBM ini mungkin udah ada persiapan-persiapan dilakukan atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak Wanto. Ya betul, karena sudah hampir 4-5 tahun setelah WPK kita ya. Kita memang untuk tahun ini meskipun secara kondisi penganggaran sangat terbatas, kita akan lebih fokus terkait dengan BBM karena memang kalau kita lihat detail aktivitasnya sudah sangat transparan, sehingga tinggal bagaimana kita membuat sebuah dokumen yang memenuhi semua LK yang dibutuhkan, sehingga mulai awal Januari kita sudah diskusi-diskusi, sudah mempunyai membuat pola, dan ini mulai Februari kita akan segera melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen, menyicil sehingga pada saat nanti pemenuhan LKI-nya harus dipenuhi kita sudah siap keseluruhan. Nah, ini memang kita juga belajar lagi regulasi-regulasinya, semoga tidak berubah sehingga semua dokumen juga memenuhi syarat dan kualifikasi yang ditentukan. Ya, dan sampai sejauh ini juga masih selalu dipantau begitu ya Bu Juli ya untuk itu. Ya mungkin ada yang mau ditambahkan dari Ibu terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan lembaga dalam rangka untuk meraih WBBM ini? Oh iya, oke. Untuk meraih WBBM ini kita tetap semangat ya. Dan ini sudah melakukan perencanaan untuk langkah-langkah yang harus dilalui di tahun 2025 ini, mulai dengan konsolidasi, membuat time limit, kemudian kita juga nanti mengumpulkan pegawai lagi untuk kita membaharui komitmen kita ya. Kemudian juga dari tim koordinator dari area untuk juga bisa lebih fokus untuk melakukan inovasi-inovasinya gitu. Oke, baik. Dan ini Ibu terkait dengan pendidikan vokasi di Indonesia, dari Ibu ada harapan-harapan dari Ibu gitu seperti apa yang mungkin disampaikan kepada untuk Vokanesia? Vokanesia untuk pendidikan vokasi di Indonesia ini semakin hari kita semakin terbuka lebar untuk kemajuan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi sangat mewarnai kehidupan kita. Jadi hampir dari satu hari di kehidupan kita itu vokasi sangat mendominasi. Sehingga melihat hal ini vokasi baik itu untuk pendidikan atau maupun lapangan kerja sangat terbuka lebar. Jadi jangan ragu kalau Vokanesia mau masuk dalam pendidikan vokasi dan ikut kiprah di kerja di vokasi, begitu. Iya, nah Vokanesia itu tadi ya dari Bu Jeli, jangan ragu untuk masuk di pendidikan vokasi ya Bu ya, karena sudah banyak banget ya dari di bawah ini vokasi, banyak banget ini untuk lapangan-lapangan kerja pun juga sudah banyak ya dari itu ya. Dari Pak Wanto mungkin ada yang mau ditambahkan juga? Ya, jadi kalau kita melihat siswa SMK dulu, itu kan satu siklus itu kelas 1 sampai kelas 3 kurang lebih 5 juta. Sehingga per tahun itu yang diluluskan sekitar 1,6. Nah, melalui vokasi ini yang 1,6 itu diharapkan bisa bekerja, bisa berusaha dengan dasar keilmuan yang sudah didapat di sekolah. Kemudian juga mungkin sebagian akan melanjutkan. Namun demikian konsen kepekerjaan ini menjadi fokus utama sehingga Vokanesia bahwa bidang ini bidang yang serius untuk menggarap pengetahuan dan keterampilan. Oke. Baik, Vokanesia itu tadi obrolan kita bersama dengan Kepala BBPP MPV Seni dan Budaya, Ibu Dr. Anna Sarjila MPD, dan juga Kepala Bagian Tata Usaha BBPP MPV Seni dan Budaya, Bapak Wanto ST Master of Engineering. Di kesempatan hari ini ya, tadi sudah kita kulik bersama tentang program-program dari BBPP MPV Seni dan Budaya, kemudian juga terkaitan dengan efisiensi dan juga upaya-upaya yang dilakukan lembaga untuk meraih WBBM. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa
meraih WBBM begitu ya Bu ya Bapak ya. Oke, boleh tepuk tangannya dong biar semangat semuanya ya. Dan Vokanesia, demikian tadi obrolan kita bersama Ibu Jili dan juga Pak Wanto di Obsesi kesempatan hari ini ya. Terima kasih banget untuk Anda yang sudah menyaksikan Obsesi, obrolan seputar vokasi, dan Ibu Sardila, kami mengucapkan terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di sini. Sehat selalu untuk Ibu, sukses untuk Ibu juga. Amin. Ya, juga Pak Wanta, terima kasih sudah berkenan hadir di sini ya. Sukses dan sehat selalu, dan selamat beraktivitas kembali ya Bu, Pak ya. Baik, Vokanesia, itu tadi sekali lagi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak tentang dunia vokasi bersama dengan Ibu Sardila dan juga Bapak Wanto. Dan kayaknya sampai sini dulu aja ya obrolan kita. Mungkin lain kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan beliau-beliau ini dengan tema yang berbeda. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di bawah ini ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk vokasi semuanya yang sudah menyaksikan Obsesi, obrolan seputar vokasi kali ini. Dan mari bersama-sama kita salam Obsesi. Terima kasih, sampai jumpa.